Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak sekalian? Semoga saja dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan mulai pelajaran kita. Kita berada di kelas baru, yakni kelas 5 ya. Kita akan belajar bab 1 kita, Budaya Melayu Riau, yang judulnya Hutan Tanah. Ya, nampak ya? Hutan Tanah. Tujuan pembelajaran kita yakni menerangkan, kita diharapkan bisa atau dapat menerangkan hal ihwal tentang hutan tanah. Oke, sebelum kita masuk pelajarannya langsung ya. Nah, di sini ada beberapa pengertian tentang hutan dan juga tentang tanah, atau tentang hal-hal yang sering kita dengar ya mengenai hutan dan tanah. Yuk kita mulai. Hutan. Hutan adalah belantara yang ada pemiliknya. Seperti pemiliknya bisa saja pribadi atau orang, bisa saja suku, bisa saja raja, sultan, persukuan, atau pribadi. Jadi hutan itu adalah belantara yang ada pemiliknya, ada orang yang memilikinya. Nah, sementara rimba itu adalah belantara liar yang tidak ada pemiliknya. Jadi belantara yang liar, yang luas itu dibiarkan saja tanpa ada pemiliknya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya sebagai daerah resapan air dan juga tempat tinggal hewan-hewan. Jadi hutan itu atau rimba itu dibiarkan saja karena sebagai tempat resapan air dan juga tempat tinggal bagi hewan-hewan. Nah, kemudian kita mungkin pernah dengar juga ada istilah hutan adat. Nah, hutan adat itu artinya hutan yang dimiliki oleh persukuan adat. Jadi ada satu kelompok ya, kelompok suku tertentu, dia tinggal di daerah itu dan hutan yang ada di sekitar lingkungan itu menjadi hutan adat. Kalau mau menebang pohon atau berburu hewan harus meminta persetujuan dari suku tersebut. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga istilah orang bilang hutan rimba. Kalau hutan rimba ya sama kayak hutan rimba yang tadi, belantara liar yang tidak ada pemiliknya. Hutan rimba itu hutan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Oke. Nah, sekarang pengertian tanah. Tanah itu adalah lahan yang ada pemiliknya. Lahan satu bidang tanah yang ada pemiliknya. Siapa saja pemiliknya? Bisa saja pribadi atau orang, bisa saja suku, bisa saja raja atau sultan, bisa juga negara. Ya. Misalnya kalau pribadi atau orang, misalnya bapak punya uang, bapak belikan tanah dengan uang bapak itu. Berarti tanah tersebut adalah milik bapak. Nah, seperti itu. Atau misalnya suku, seperti tadi, bertempat berdiam di satu daerah itu tanahnya adalah tanah persukuan, punya suku tersebut dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga padang. Padang itu adalah lahan yang tidak ada pemiliknya. Jadi satu bidang tanah yang kosong yang dibiarkan saja, tidak ada orang yang memilikinya. Biasanya dipakai untuk bermain-main bagi anak-anak ya. Atau biasanya kalau dibersihkan jadi tempat berolahraga. Atau juga kadang-kadang biasanya dibuatkan pasar di situ. Jadi seperti pasar kaget seperti itu. Atau juga biasanya dijadikan lapangan olahraga atau lapangan gelanggang untuk olahraga atau acara-acara, event-event khusus, misalnya 17-an dan sebagainya. Itu dia padang ya. Jadi bedanya tanah dengan padang, kalau tanah itu ada pemiliknya, sedangkan padang itu tidak. Nah, itu dia. Bagi masyarakat Melayu, hutan tanah itu adalah, jadi orang Melayu menganggap hutan dan tanah itu adalah satu sebagai simbol hak milik seseorang atau simbol hak milik ya, lambang kepemilikan ya. Yang kedua menjadi tanda dan marwah atau tuah dan marwah ya, menjadi tanda kehormatan diri. Sementara yang ketiga sebagai tempat hidup dan tempat mencari nafkah. Itu dia ya. Nah, di sini juga ada ungkapan. Nah, jadi ada ungkapan yang menyatakan tentang hutan tanah. Yuk kita lihat di sini ya. Di dalam hutan banyak contoh teladan. Nah, di sini ada dituliskan dalam Arab Melayu dan juga Latinnya. Di dalam hutan banyak contoh teladan.
Di dalam rimba banyaklah tuah, di dalam belantara banyaklah faedah. Apa makna dari ungkapan ini? Makna dari ungkapan ini, kalau kita lihat yang pertama, di dalam hutan banyaklah contoh teladan. Banyak contoh-contoh yang bisa kita teladani menjadi penerang, menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Mungkin kita lihat kehidupan hewan-hewan di hutan, semut yang senantiasa bergotong royong, atau ada juga kehidupan yang tidak perlu kita contoh, kalau kita laksanakan atau kita bawa keadaan itu ke masyarakat kita, ke dalam masyarakat, itu akan menimbulkan kekacauan. Seperti kita lihat binatang buas atau harimau yang kuat mungkin memangsa yang lemah. Kalau seperti itu kan tidak bisa kita bawakan ke kehidupan nyata, ke kehidupan kita manusia. Jangan kita kuat, kita menindas yang lemah, itu salah. Nah, itu adalah contoh. Dari hutan kita bisa mengambil contoh-contoh dan ibarat-ibarat seperti itu yang bisa kita teladani. Apa yang bisa kita ikuti kalau yang bagus, dan kalau misalnya yang buruk, yang tidak tepat, tidak akan kita ikuti atau kita teladani. Jadi di dalam hutan itu banyak contoh-contoh ya yang seperti itu. Kemudian di dalam rimba banyaklah tuah. Apa maknanya nih? Ya, di dalam rimba itu banyak hal-hal yang mungkin masih bersifat misteri, masih banyak hal-hal yang tidak kita ketahui. Jadi sebaiknya ketika kita masuk ke dalam hutan, ketika kita berkunjung di dalam hutan, sebaiknya kita ikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pihak orang-orang yang di sana atau keadaan hutan tersebut. Ya, kita bawa bekal yang cukup. Kemudian secara fisik dan secara lahir dan secara batin kita persiapkan diri kita kalau kita mau masuk hutan. Karena masuk hutan itu berbeda dengan masuk kota ya. Beda sekali suasananya, beda sekali keadaannya. Ya, kita persiapkan diri kita persiapkan peralatan kita, perlengkapan kita. Dan yang paling penting juga kita persiapkan batin kita. Ketika kita masuk ke hutan, jangan pula kita menjadi sombong, jangan kita menjadi takabur. Kan banyak kasus-kasus yang terjadi, orang hilang di hutan, orang tersesat di hutan karena mungkin ya persiapan batinnya tidak kuat, tidak siap, terlalu merasa yakin dengan dirinya, hingga menjadi takabur, hingga akhirnya ditegur dengan cara seperti itu. Hutan banyak misterinya, karena itu kita ikuti saja aturan yang berlaku atau perintah atau larangan yang diberitahukan kepada kita ikuti saja itu ya, sehingga kita aman ketika berada di dalam hutan, dan tujuan kita, kalau memang tujuan kita baik, tujuan kita akan tercapai. Kemudian yang satu lagi di sini, di dalam belantara banyaklah faedah. Ya, banyak sekali faedah yang ada yang bisa kita ambil di dalam belantara itu. Tumbuh-tumbuhan hutan, mungkin ada beberapa jenisnya bisa menjadi obat-obatan yang sangat bermanfaat, diolah lagi dengan benar, diberikan kepada orang yang sakit, orang tersebut menjadi sembuh. Ada banyak sekali tanaman obat di dalam hutan yang bisa dimanfaatkan. Mungkin kayu-kayuannya, pohon-pohonnya bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah, atau kayu-kayunya bisa dijadikan kayu bakar. Tapi asal saja kita ingat, jangan menebang sembarangan, dan menebanglah yang diperlukan saja. Jangan pula sampai dihabiskan hutan gara-gara itu saja. Kemudian hewan-hewannya, kalau zaman dahulu orang banyak berburu hewan di hutan, berburu rusa atau berburu binatang yang bisa dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan pangannya kita, untuk kebutuhan makannya kita. Kalau sekarang mungkin udah nggak boleh lagi ya berburu seperti itu. Tapi yang jelas ya itulah tadi, banyak sekali faedah yang bisa didapat di hutan. Kita bisa ambil juga madu hutan yang berasal dari lebah yang bersarang di pohon sialang. Kita ambil madunya dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita. Kita ambil kayu-kayuannya dan sebagainya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Nah, bagi masyarakat Melayu, apabila ada masyarakat, suku atau puak yang tidak memiliki hutan tanah, maka mereka dapat disamakan seperti hewan liar. Ya. Karena tidak mempunyai tua dan marwah serta tidak punya tanggung jawab terhadap anak cucunya. Jadi apabila ada masyarakat, suku atau puak yang tidak memiliki hutan tanah, mereka tuh disamakan seperti hewan liar, kayak binatang. Mohon maaf ya, kayak binatang, kayak hewan liar. Kenapa begitu? Karena mereka tidak punya tua serta tidak punya marwah, ya, tidak punya kehormatan dan tidak punya tanggung jawab terhadap anak cucunya. Karena hutan dan tanah tadi itu adalah
warisan terus-menerus untuk kelangsungan kehidupan suatu kaum, suatu suku. Kalau suku tidak punya tanah, itu jadi suku pengembara dia, tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini ada ibaratnya ya. Ungkapan adat Melayu tentang masyarakat atau suku atau puak yang tidak mempunyai hutan tanah adalah sebagai berikut. Ibarat burung yang tak bertempat hinggap, ibarat semut yang tak bersarang, ibarat ayam yang tak berpunya reban, ibarat kerbau yang tak berpadang. Nah, maknanya apa? Yaitu tadi, ibarat burung, orang-orang yang suku-suku yang tidak mempunyai hutan tanah itu diibaratkan seperti burung yang tak punya tempat hinggap. Berarti terbang aja. Udah capek, udah lelah, masih tetap terbang karena nggak punya tempat tinggal. Itu dia dibandingkan dengan seperti itu, diibaratkan seperti itu, orang yang tak punya atau suku yang tak punya hutan tanah tadi. Ibarat semut yang tak bersarang, ibaratkan semut nggak punya sarang, jadi semutnya berkeliaran aja. Semut itu adalah satu organisasi ya, dia punya organisasi kemasyarakatan juga, ada ratunya, ada pekerjanya dan sebagainya. Itu tinggal di sarang. Apabila semut tidak punya sarang, berarti ratunya keluar-keluar saja, sangat berbahaya. Ketika bertelur tidak ada pelindungnya, sangat berbahaya. Jadi masyarakat atau suku yang tidak punya hutan tanah diibaratkan seperti itu, terekspos oleh bahaya. Seperti itulah ya. Ibarat ayam yang yang tak punya reban, tak berpunya reban. Itu maknanya apa? Itu maknanya ibaratkan ayam, kalau kita lihat, kalau pelihara ayam biasanya kita menjelang sore atau menjelang malam, ayam tersebut sudah masuk ke sarangnya, sudah masuk ke kandangnya, atau bertengger di dahan-dahan atau tempat yang agak tinggi. Disitulah mereka beristirahat. Nah, seandainya ayam tidak berpunya reban, nah itu artinya ayamnya ketika malam dia berkeliaran saja. Sementara ayam penglihatannya buruk di malam hari. Jadi itu maknanya. Orang yang tidak punya, masyarakat yang tidak punya hutan dan tanah, yang diibaratkan ayam yang tidak punya tempat untuk bersarang, tempat untuk beristirahat. Nah, kemudian ibarat kerbau yang tak berpadang. Nah, itu diibaratkan seperti kerbau ya. Padang adalah tempat kerbau untuk makan, tempat dia untuk beristirahat. Nah, diibaratkan orang yang tak punya atau suku yang tak punya hutan dan tanah diibaratkan kerbau yang tidak punya padang ya. Tidak punya tempat hidup, tidak punya tempat untuk beristirahat dan berkembang biak. Oke. Namun sayangnya, seiring bertambahnya perkebunan dan pertambangan yang dikelola oleh manusia, oleh orang saat ini, banyak orang melakukan pembakaran hutan. Pengusaha-pengusaha besar, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, atas izin dari pemerintah, menggunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membakar hutan guna membuka perkebunan dan pertambangan. Ya, seiring kebutuhan manusia yang bertambah banyak, nah, salah satunya manusia ini perlu juga untuk menanam kelapa sawit, juga yang diambil minyaknya, minyak kelapa yang sangat bermanfaat bagi manusia. Manusia memerlukan karet, karena itu menanam tanaman karet dan sebagainya. Nah, salah satu yang menjadi tanaman-tanaman tersebut, kalau sekedar ditanam 1 atau 2 buah saja nggak akan bisa memenuhi kebutuhan manusia, sementara kebutuhannya udah tingkatnya ekspor ya, sudah tingkatnya ekspor impor. Mungkin ditanam 1 buah aja pokoknya, jadi harus ditanam banyak. Nah, bagaimana caranya sementara tanah terbatas? Terpaksalah hutan ditebang. Atau misalnya ada satu daerah menemukan minyak di tengah hutan, minyak bumi, tentu harus dibongkar hutannya, tentu harus ditebang pohonnya untuk menjadi tempat pertambangan minyak di sana. Harus dibuatkan jalannya yang harus menebang hutan. Itu dia. Nah, hal itu sah-sah saja sebenarnya, tapi sayangnya cara untuk membuka hutannya ya adalah dengan cara membakar hutan. Membakar hutan itu memang cara yang paling murah, paling mudah dan tidak membuang tenaga. Namun akibatnya sangat fatal. Ya, kalau membuka hutan dengan cara menebasnya tentu butuh waktu lama ya. Menebang pohon satu-satu itu bukan waktu yang sebentar, tenaga yang digunakan juga banyak. Nah, cara yang mudah ya tentu membakar ya. Tapi sayangnya cara yang membakarnya ini punya akibat yang fatal. Kalau apinya membesar dan tidak bisa dikendalikan, ya akan membakar hutan sampai habis ya, sehingga membunuh hewan-hewan atau merusak habitat hewan-hewan yang tinggal di dalam hutan. Mereka yang menjadi korban pertama. Nah, setelah itu kerugian yang lain adalah dampak buruk dari asap. Ya, seperti yang kita tahu, beberapa tahun yang lalu kita juga terdampak kabut asap.
tahun 2015 misalnya, mungkin kalian udah lahir waktu itu ya, di tahun 2015 kalau nggak salah, itu asapnya sangat parah sekali sehingga sekolah terpaksa diliburkan. Kalau sekarang sekolah diliburkan karena pandemi, nah kalau tahun 2015 sekolah diliburkan di Pekanbaru ini ya, di Riau ya, diliburkan karena kabut asap. Karena kabut asap membahayakan paru-paru kita juga. Ya, kalau kita hirup itu akan lama-kelamaan membahayakan sistem pernapasan kita. Jadi terpaksa sekolah diliburkan. Juga sarana transportasi yang lain, ya seperti pesawat terbang, mereka butuh visibilitas ketika hendak mendarat, daya lihat. Nah, kalau tertutup kabut tentu nggak nampak bandaranya. Sementara pesawat itu harus hati-hati sekali untuk mendaratnya, karena kalau salah mendarat akibatnya bisa fatal bagi si pesawatnya bisa hancur, bisa meledak. Oke, jadi ya. Jadi maka dari itu kitalah generasi sekarang ini yang punya pengetahuan tentang hutan tanah, tentang kearifan lokal penduduk masyarakat kita yang dahulu, kearifan lokal penduduk masyarakat penduduk masyarakat nenek moyang kita, kitalah yang punya itu. Nah, kitalah yang berkewajiban untuk menjaga hutan. Janganlah lagi menebang hutan sembarangan, janganlah lagi membakar hutan sembarangan. Ayo kita laksanakan yang namanya reboisasi. Apalagi sekarang udah musim kemarau ya, cuacanya sangat panas. Nah, ini sangat gampang sekali untuk terbakar hutan itu, baik secara alamiah yang disebabkan oleh alam, ya misalnya sebuah gesekan kecil aja mungkin bisa menimbulkan api, apalagi yang lebih seringnya itu justru disebabkan oleh manusia. Kenapa? Karena ingin membuka hutan tadi. Jadi kita himbaulah kepada kita semua, ayo kita jaga lingkungan kita jaga hutan kita, jangan kita lagi membakar-bakar hutan ini ya, karena perbuatan itu sangat merugikan, membunuh hewan-hewan, menghancurkan habitat hidup hewan-hewan dan tumbuhan ya, tumbuhan-tumbuhan langka, tumbuhan-tumbuhan hutan, dan juga mengganggu kegiatan dan aktivitas manusia di perkotaan. Oke, sampai di sini saja pelajarannya, mungkin tak kepanjangan videonya. Latihannya nanti tulis di buku latihan. Ya, ada 5 soal. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.